Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikasih link melalui WA oleh guru BP, itu silahkan kalian isi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini masih belum selesai. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Dan tak lupa kita saling mendoakan, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah karya ilmiah. Untuk pembahasannya ada struktur atau sistematika karya ilmiah, kaidah kebahasaan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sebelum Bu Ika memulai menjelaskan, silahkan kalian menyiapkan alat tulisnya, jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Untuk materi kita pada pagi hari ini masih karya ilmiah, tetapi untuk kompetensi dasarnya ada 3.1 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan 4.31 mengonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini adalah menganalisis struktur atau sistematika karya ilmiah dan kebahasaan karya ilmiah, kemudian adalah mengonstruksi sebuah karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Untuk sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah ada 3, bagian awal, bagian isi, kemudian bagian penutup. Untuk bagian awal terdiri dari halaman judul. Pada halaman judul ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Kemudian adalah kata pengantar atau ucapan terima kasih. Bagian ini tuh berisi ungkapan rasa syukur penulis, ucapan terima kasih, harapan penulis, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman, tempat bab atau subbab. Untuk yang keempat adalah daftar lampiran. Daftar lampiran ini mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar hingga lampiran-lampiran. Untuk bagian isi ini terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan, kemudian bab penutup. Untuk bab pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang ini adalah berisi penjelasan singkat tentang masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Untuk yang kedua adalah batasan masalah. Untuk batasan masalah ini menjelaskan ke dalam ilmu dan area pembahasan. Kemudian ada rumusan masalah, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Kemudian adalah tujuan. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dinyatakan dalam satu kalimat. Kemudian ada tujuan khusus, merupakan perincian tujuan umum yang lebih spesifik dan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk tujuan ini ada 2, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian adalah kegunaan atau manfaat, dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Untuk bab pendahuluan ada kajian teoritis, berisi teori-teori penguat yang digunakan dalam penelitian. Kemudian berisi landasan penulisan karya ilmiah yang sedang ditulis. Kemudian berisi penelitian-penelitian yang telah dibahas ahli-ahli sebelumnya. Untuk pembahasan menguraikan segala yang dibahas dalam penelitian,
memuat metodologi penelitian mencakup teknik dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah, dan memuat hasil-hasil pembahasan dilengkapi dengan interpretasinya. Untuk bab penutup, di situ ada simpulan dan saran. Untuk simpulan ini berisi penyimpulan hasil penelitian atau berisi penutup karya ilmiah. Kemudian saran adalah berisi hal-hal yang berpotensi dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya. Kemudian di situ yang terakhir adalah bagian penutup, ada daftar pusaka dan lampiran. Kalau daftar pusaka itu memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian karya ilmiah lainnya. Untuk lampiran memuat pelengkap penelitian, misalnya catatan data, catatan proses pelengkap, dan bukti-bukti tambahan seperti surat izin dan sejenisnya. Sistematika tersebut digunakan jika kamu menulis karya ilmiah dalam bentuk penelitian. Sistematika atau struktur karya ilmiah yang sudah Bu Ika jelaskan sebelumnya itu digunakan menulis karya ilmiah dalam bentuk penelitian, jadi lebih detail. Jika karya ilmiah ditulis sangat sederhana berupa artikel ilmiah, strukturnya hanya mencakup pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Kaidah kebahasaan karya ilmiah yang pertama adalah reproduktif, yang artinya maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua adalah tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Untuk yang ketiga adalah tidak emotif, yang artinya tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Yang keempat adalah tidak salah tafsir, yang artinya menggunakan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Untuk yang kelima adalah istilah keilmuan, artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Untuk yang keenam adalah denotatif, yang artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna saja. Yang ketujuh adalah rasional. Rasional ini penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan. Untuk yang ke-8 adalah kohesif dan koherensif, yaitu antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap bab. Untuk yang ke-9 adalah langsung ke sasaran dan tidak berbelit-belit. Untuk yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif, yang artinya kalimat itu mudah dimengerti oleh pembaca. Mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Untuk yang pertama adalah memilih tema tulisan. Tema tulisan ini merupakan pokok pembahasan dalam artikel. Untuk yang pertama adalah menulis dengan kerangka. Kerangka tulisan harus dibuat terlebih dahulu sebelum menulis karya ilmiah. Untuk yang ketiga adalah membuat paragraf pembuka dengan baik. Jadi paragraf pembuka di bagian latar belakang karya ilmiah merupakan bagian yang terpenting. Untuk yang keempat adalah menuliskan gagasan pokok secara gamblang. Jadi gagasan pokok dalam karya ilmiah disesuaikan dengan kebutuhan penulis teks tersebut. Untuk yang kelima adalah memberikan ilustrasi yang wajar. Dalam karya ilmiah, ilustrasi ditunjukkan dengan peristiwa atau kasus yang melatar belakangi dibuatnya karya ilmiah. Untuk yang keenam adalah menggunakan gaya penulisan. Dalam membuat karya ilmiah ini, gaya penulisan sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan tepat. Untuk yang ketujuh adalah menyimpulkan isi karya ilmiah dengan pernyataan yang kuat. Jadi isi karya ilmiah harus dapat disimpulkan dengan pernyataan yang kuat pada bagian penutup. Dan yang terakhir adalah menyunting. Langkah terakhir mengonstruksi karya ilmiah ini adalah menyunting. Jadi periksa kembali segala kata, kalimat, dan paragraf yang ada. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas sistematika atau struktur karya ilmiah, kemudian kaidah kebahasaan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan.
Untuk struktur atau sistematika karya ilmiah tadi sudah Bu Ika jelaskan satu persatu. Kemudian jika karya ilmiah itu sederhana, strukturnya hanya ada pendahuluan, isi atau pembahasan, kemudian penutup. Untuk kaidah kebahasaan karya ilmiah tadi sudah Bu Ika jelaskan satu persatu, mulai dari reproduktif sampai menggunakan kalimat efektif. Untuk yang terakhir adalah mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sudah Bu Ika jelaskan juga satu persatu, mulai dari memilih tema tulisan sampai menyunting karya ilmiah. Anak-anakku, jika kalian masih belum bisa memahami, bisa kalian tanyakan ke Bu Ika melalui WA. Untuk tugas pada pagi hari ini adalah merangkum materi pada pagi hari ini. Jadi apa yang telah Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Saya rasa cukup pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.